Pendidikan Indonesia berkualitas, peserta didik cerdas, dan guru yang berkualitas. Breaking News Headlines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Janah Mutiarani Pradana. Oke, kali ini video berbeda dengan video yang lalu. Karena video yang lalu saya masih berada di jenjang SMA, dan video kali ini saya sudah berada di jenjang perguruan tinggi. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada teman-teman semua. Baik, perkenalkan, nama saya Janah Mutiarani Pradana, biasa dipanggil Rani. Saya berasal dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Cibiru. Oke, dalam video kali ini, saya ditugaskan oleh dosen pengampu pertama, dosen landasan pendidikan, yaitu Bapak Yusuf Tri Herlambang MPD, selaku dosen pengampu pertama saya. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video atau mini vlog mengenai urgensi landasan pendidikan di Indonesia. Untuk itu, saya mengambil tema yang cukup familiar, yaitu pendidikan berkualitas, peserta didik cerdas, dan pendidik yang berkualitas. Oke, sebelum pada tema yang saya ambil tadi, kita kembali lagi mengenal mengenai pendidikan. Pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia ini. Mengapa? Karena pendidikan yang berkualitas nantinya akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Pendidikan juga harus memiliki pondasi atau dasar yang kokoh supaya pendidikan dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya rumah ini. Rumah ini tentu memiliki pondasi. Pondasi ini harus kokoh supaya rumah ini dapat dibangun, dapat terbentuk dengan kuat. Dalam artian, jika ada badai, angin, hujan, panas, rumah ini akan tetap kokoh, akan tetap berdiri. Kembali lagi kepada pendidikan. Pendidikan juga harus memiliki dasar atau pondasi yang kuat supaya apa? Supaya pendidikan di Indonesia dapat berjalan secara ideal. Seperti contoh, ada masalah pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu contohnya seperti pendidik. Nah, pendidik di Indonesia itu masih tergolong kurang berkualitas menurut saya. Mengapa? Karena pendidik belum tentu memiliki tujuan dan arah yang benar. Maksudnya apa? Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu untuk mencapai cita-cita bangsa. Nah, tidak semua pendidik di Indonesia itu memiliki tujuan yang betul. Maksudnya, mereka dalam mendidik anak, dalam memberi ilmu kepada anak, tidak semuanya itu diperhatikan secara benar, secara teliti dalam prosesnya. Tidak semua pendidik mengenal anak itu melalui prosesnya. Ada juga pendidik yang hanya pada akhirnya saja, akhir dari anak tersebut. Padahal semua anak itu berproses, memiliki proses juga dalam perjalanan anak tersebut berkembang itu harus diperhatikan oleh pendidik. Karena ini merupakan salah satu tujuan pendidik, itu tidak hanya untuk memberikan ilmu pada anak, tetapi bagaimana cara anak ini dapat menjadi seseorang atau dapat menjadi orang nantinya setelah ia dewasa.
setelah ia dewasa menempuh pendidikan, maka anak ini itu harus menjadi salah satu sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu peran pendidik di sini itu penting. Nah, jika pendidik itu tidak mengetahui apa itu landasan pendidikan secara benar, secara baik, maka menurut saya pendidik tersebut akan memiliki arah dan tujuan yang mungkin agak sedikit melenceng dari tujuannya pendidikan di Indonesia. Karena tujuan pendidikan di Indonesia tidak hanya melahirkan anak-anak bangsa saja, tetapi anak-anak bangsa yang berkualitas, yang mana nantinya akan membangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang maju, tidak hanya menjadi negara yang berkembang saja. Nah, jika dilihat dari peserta didiknya, peserta didik menurut saya kurang memahami apa itu arti dari pendidikan. Mereka hanya mengikuti pendidikan saja sesuai kedua orang tuanya, sesuai saran dari orang tuanya, mengikuti pendidikan, tetapi mereka itu kurang memahami arti pendidikan bagi diri mereka sendiri itu apa. Karena pendidikan di Indonesia itu kan tujuannya untuk melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan juga berkualitas, berkarakter juga. Nah, jika si anak ini tidak mengetahui arti dari pendidikan, arti dari landasan pendidikan itu, maka anak ini bersekolah itu hanya mengikuti temannya saja atau hanya saran dari orang tuanya. Nah, untuk itu tugas kita, saya sebagai calon pendidik, harus mengarahkan anak, memberikan pengetahuan kepada anak apa itu pentingnya pendidikan bagi anak tersebut untuk sekarang ataupun untuk masa depan anak tersebut. Nah, untuk itu para pendidik dan juga anak dimulai dari diri sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa pendidikan di Indonesia ini ke arah yang ideal ataupun tidak ideal. Nah, jika ingin ke arah yang ideal, maka anak ataupun pendidik harus mengetahui betul arti dari landasan pendidikan. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui arah dan tujuan pendidikan di Indonesia dengan benar. Karena landasan pendidikan tadi sudah saya jelaskan sebagai fondasi atau sebagai dasar itu awal. Jika awalnya sudah salah, apalagi ke akhirnya gitu. Jadi anak dan pendidik itu harus mengetahui dasarnya dulu, harus mengetahui dasarnya dengan benar, dengan baik. Nah, jika sudah diketahui dengan benar, dengan baik, maka ini akan menuju pendidikan yang arah dan tujuannya itu ideal. Itu menurut saya. Nah, jadi pendidikan yang berkualitas itu akan tergantung pada anak dan juga pendidiknya yang berkualitas juga. Baik, gitu saja penjelasan saya atau juga pandangan saya menurut saya mengenai urgensi landasan pendidikan di Indonesia. Baik, seperti jargon yang diberikan oleh Bapak Yusuf, yaitu tetap semangat dan jangan menyerah. Indonesia membutuhkan merdeka. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.